Shalom, selamat bertemu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua punya kerinduan yang sama, yaitu semakin dekat dengan Tuhan. Kita mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dalam bahasa Indonesia masa kini. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Semua menjadi baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena darahnya kita ditebus dan kita boleh masuk dalam rancangan yang semula. Mari saat ini kita awali ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, terlebih buat anugerah-Mu bagi setiap kami umat-Mu, yang Kau sudah layakkan kami, mengkuduskan kami dengan darah-Mu yang mahal, dan kami menjadi ciptaan baru di dalam Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, saat kami yang sungguh bersuka cita karena kami akan mendengarkan kehendak-Mu dinyatakan bagi kami akan bersekutu memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, bersuka cita karena Engkau Tuhan. Dan inilah menjadi kepuasan hati kami, damai sejahtera yang kami miliki hanya di dalam Engkau Tuhan. Dan kami akan mengawali ibadah ini, kami mohon pimpinan-Mu, Engkau puaskan kami dengan kehendak-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami akan berada di dalam Engkau, dan kami akan memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan kami akan memegang firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berdoa, amin. Mari bersama-sama naikkan pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Karena darah Kristus yang telah melayakkan kita. Mari datang menyembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan
sebab namamu, sebab namamu Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat dan rahmat bagi kami semua Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita mengingat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan Allah tidak berada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita serahkan segala pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau bertobat di hadapan Dia. Kita mau berbalik dari jalan kita yang jahat atau kehidupan kita yang lama. Kita adalah ciptaan baru. Kita harus terus ikut di dalam Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Mari semua kita angkat suara, kita berdoa di hadapan Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu sebab namamu, sebab namamu Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mengaku setiap dosa kami Tuhan, setiap kejatuhan kami Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami sering kali berdosa dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, bahkan dalam usaha kami untuk berbuat baik, tapi masih tetap jatuh Tuhan. Bahkan kami kembali dalam kehidupan kami yang lama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jikalau kami mengingat betapa dalam dan luar biasanya kasih-Mu bagi kami ingin kembali di depan-Mu saja Tuhan. Kami ingin kembali sebagai milik-Mu Tuhan, milik kepunyaan-Mu, dan turut dalam kehendak-Mu saja Tuhan. Segenap kehidupan kami mengabdi di hadapan-Mu Tuhan. Dan sesuai janji-Mu Tuhan, Mu akan membasuh setiap dosa kami, menggantikan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan bersama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Doa Bapa kami.
jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Mari bersuka cita karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini kita serukan lebih dari pemenang karena Kristus beserta kita. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersorak bagi namanya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Saja kita berdiri bersama-sama bersorak bagi namanya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bersama Dia, kemenangan ada bersama kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersorak bagi namanya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dan setiap kita adalah ciptaan baru dalam Tuhan. Kami di tanganmu Tuhan, di hatimu dan di pikiranmu, di rencanamu Tuhan. Tanganmu Tuhan. Ku di tanganmu, di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencana. Tak pernah ku sendiri, tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu Tuhan, di rencanamu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Shalom, selamat sore. Sore ini Tuhan masih berbicara kembali kepada kita lewat firman Tuhan. Itu sebabnya ayo kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita kuat menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, kemenangan ada di tangan Tuhan. Kita mau berdoa lebih dahulu.
kembali kami datang kepada Tuhan. Kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kami mengerti, dan kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan yang benar, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan oleh apapun yang terjadi dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang menaburkan firman Tuhan, dan urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun juga kami berada. Biarlah roh Tuhan yang berbicara kepada kami lewat hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sore hari ini kita akan membaca ayat yang diambil dari Amsal 21, ayat yang ke-31. Amsal pasal yang ke-21, ayat yang ke-31. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya, saya baca sekali lagi. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Ayat ini punya dua arti bagi kita. Yang pertama yaitu kita boleh saja berusaha dengan sekuat tenaga, seperti kita melatih, memperlengkapi kuda untuk peperangan, tetapi keputusan itu tetap ada di tangan Tuhan. Tuhan yang akan tetap memutuskan apakah kita berhasil atau tidak. Kalau berhasil ya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak berhasil ya kita tidak boleh mengomel. Tidak boleh menyalahkan siapapun, karena keputusan itu ada di tangan Tuhan. Kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Arti yang kedua, orang lain boleh saja berusaha mencelakai kita. Mungkin mereka sudah memperlengkapi kuda itu dengan baju peperangan, memperlengkapi dengan strategi yang paling canggih, mempersiapkan sarana-sarana yang terbaik untuk bisa mencelakai kita. Sehingga menurut perhitungan manusia, mereka akan berhasil mencelakai kita. Tetapi tetap kemenangan itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang melindungi kita, maka kita tetap tidak akan bisa dicelakai oleh siapapun juga. Karena perlindungan Tuhan itu sempurna, ya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita juga tidak perlu takut menghadapi siapapun yang ingin mencelakai kita. Asal kita tetap berada di dalam Tuhan Yesus, maka kita pasti akan tetap aman dan tetap selamat. Amin. Nah, petang hari ini kita akan mencoba merenungkan arti yang kedua tadi, yaitu bahwa Tuhan itu benar-benar pelindung kita, penjaga kita, pemelihara, pembela, penolong kita yang tidak terkalahkan. Bersama Dia, kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar menghadapi apapun juga. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa atasi semua masalah kita. Kita bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali, mengatasi semua masalah kehidupan kita. Alkitab sudah mencatat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuktikan bahwa kemenangan itu benar-benar ada di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan manusia, siapapun juga. Apapun juga masalah kita, selama kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat kita menang atas semua masalah-masalah kita. Di dalam Alkitab ada banyak contoh, antara lain, musuh kita boleh sehebat, sekuat, segagah Goliat, tetapi Daud yang masih muda tetap bisa mengalahkan Goliat. Bukan karena Daud yang hebat, tetapi karena Tuhan yang hebat. Bukan karena senjata Daud itu adalah senjata pamungkas yang luar biasa, senjata yang sakti, tidak. Tetapi nama Tuhanlah itu yang hebat. Buktinya, Daud berkata kepada Goliat, kamu datang dengan membawa tombak, membawa pedang, membawa perisai, membawa lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Ya.
Dan Daud menang. Daud bisa mengalahkan, bisa membunuh Goliat. Mungkin musuh kita boleh sebanyak pasukan tentara Midian yang jumlahnya 135.000 orang. Tetapi tentara Gideon yang jumlahnya hanya 300 orang itu ternyata mampu mengalahkan tentara Midian itu. Bukan karena mereka yang sakti, bukan karena mereka punya ilmu bela diri yang luar biasa tingginya, bukan karena mereka punya tenaga dalam yang luar biasa, tidak. Tetapi karena Tuhan yang memberi kemenangan kepada mereka. Buktinya tentara dari Gideon maju berperang sambil berseru, pedang untuk Tuhan, pedang untuk Gideon, dan musuh dikalahkan. Masalah boleh sehebat dan sedahsyat angin ribut yang ada di Danau Galilea. Namun murid-murid Tuhan itu, kalau mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka kemenangan tetap ada di tangan Tuhan. Tuhan mampu meredakan angin badai yang dahsyat itu. Penyakit boleh sehebat apapun juga, boleh sehebat kuasa kematian yang sudah membelenggu Lazarus 4 hari di dalam kuburan. Tetapi kalau Tuhan Yesus hadir di sana, kuasa kemenangan Tuhan bekerja. Penyakit dikalahkan, kuasa kematian dikalahkan, tidak bisa mengganggu tubuh Lazarus lagi. Lazarus dibangkitkan, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin kekurangan ekonomi. Boleh saja ada kekurangan ekonomi yang membuat kita selapar 5.000 orang yang kelaparan di Israel. Tetapi kalau Tuhan ada bersama mereka, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi kekurangan makan. Karena Tuhan yang menyediakan semuanya, sehingga mereka tidak menderita kelaparan. Tidak ada perut kosong lagi, semuanya diisi penuh sampai kenyang, bahkan sampai lebih-lebih. Mungkin kita menghadapi jalan buntu yang sehebat tembok Yeriko yang begitu tebal, begitu tinggi. Boleh saja itu menghadang perjalanan karier kita, menghadang perjalanan studi kita. Namun bangsa Israel tetap mampu menghancurkannya. Sehingga tidak ada lagi penghalang. Mereka bisa masuk ke kota Yeriko dan mengalahkan kota itu. Kenapa? Karena ada tabut Tuhan menyertai, berjalan di depan pasukan Israel. Bahkan kuasa setan boleh saja sehebat legion yang membelenggu orang yang dirasuk setan di Gadara itu. Tetapi kemenangan tetap ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan hadir, Tuhan yang usir setan-setan itu, dan setan-setan itu tidak bisa menolak. Mereka harus menurut keluar, dan orang itu dipulihkan. Ingat, kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Walaupun di dalam hidup ini ada banyak sekali masalah yang mengganggu kita, bahkan mungkin masalah itu begitu banyak, begitu luar biasa hebatnya. Namun, selama kita hidup bersama Tuhan, kita pasti tetap dapat menang. Bersama Tuhan, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang sulit, karena Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita. Ingat, saudara, kita bisa menang atas semua masalah kita bukan karena kehebatan kita, tapi karena kehebatan Tuhan. Tuhanlah yang memiliki kemenangan itu di tangannya. Itu sebabnya Dia pasti bisa menolong kita apapun masalah kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang akan bertindak mengalahkan semua masalah itu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Ia bisa pakai apapun juga. Dia bisa pakai siapapun juga untuk menolong kita. Bahkan Dia bisa melakukan sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal, mustahil. Dia bisa lakukan. Ada satu peristiwa yang terjadi di Denver, di Amerika Serikat. Ada seorang ibu yang bernama Megan Howard. Dia punya seorang anak perempuan, seorang bayi perempuan saat itu yang namanya Hannah Samantha. Dia juga memelihara seekor burung biojenis Quaker yang diberi nama Willie. Nah, pada bulan November tahun 2008, ibu ini memberi makan pada anaknya. Dia menyuapi anaknya yang masih bayi itu. Kemudian setelah
Diselesai menyuapi, anak ini ditaruh di atas tempat tidur dan dia tinggalkan. Dia mengurusi pekerjaan yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata setelah disuapi makanan, bayi itu mengalami gangguan pernafasan karena dia muntah-muntah, ya. Dia muntah-muntah sehingga tumpahannya itu menutupi jalur pernafasannya. Sehingga anak ini mengalami kesulitan untuk bernafas. Ibunya enggak tahu karena sudah pergi ke dapur untuk melakukan pekerjaan yang lain. Tapi burung ini dia tahu. Dan dia mengepak-ngepakkan sayapnya sambil berteriak, "Mama, baby, mama, baby, mama, baby, mama, baby." Dia terus berteriak-teriak begitu. Sampai ibu ini mendengar. Kemudian tergopoh-gopoh datang ke kamar melihat apa yang terjadi. Ternyata dia menemukan anaknya sudah dalam keadaan kritis. Karena dia mengalami gangguan kesulitan bernafas akibat muntah-muntahnya tadi. Ibu Megan ini segera melakukan Heimlich manuver. Itu tindakan khusus untuk pertolongan bagi orang yang muntah-muntah tadi. Ya, seperti saudara bisa lihat di gambar ini. Dan setelah dia melakukan pertolongan ini, anaknya selamat. Di dalam wawancara dengan KCNC TV, Megan mengatakan bahwa Willy lah pahlawan yang sebenarnya. Kalau tidak ada Willy, pasti bayinya sudah mati. Itu sebabnya pada tanggal 20 Maret tahun 2009 yang lalu, Willy menerima penghargaan sebagai penyelamat, sebagai lifesaver dari Palang Merah Denver. Lihat saudara, Tuhan bisa pakai seekor burung beo untuk menolong Megan Howard dan anaknya. Dan Tuhan juga bisa memakai apa saja, siapa saja untuk menolong kita. Bahkan sekalipun tidak ada yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita, Tuhan bisa bertindak sendiri menolong kita dengan kuasanya yang ajaib. Kemenangan itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita selalu bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam jalan kemenangan Tuhan. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk hidup di dalam kekalahan-kekalahan lagi. Ya, tidak ada alasan untuk kita hidup di dalam kekalahan-kekalahan lagi. Namun pertanyaannya, kenyataannya, mengapa kita masih mengalami kekalahan? Bahkan mengapa seringkali kita tidak bisa mengalami kuasa kemenangan Kristus itu dalam kehidupan kita? Mengapa kita seringkali kalah menghadapi semua masalah-masalah kehidupan kita? Apakah Tuhan berbohong? Tentu saja tidak. Tuhan tidak mungkin berbohong. Karena Dia adalah kebenaran. Kalau sampai kita tidak bisa mengalami kuasa kemenangan Tuhan, pasti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita yang menjadi penghalang sehingga kuasa Allah itu tidak bekerja di dalam kita. Nah, apa yang menjadi penghalang bagi kuasa kemenangan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita? Coba kita akan belajar dari kisah bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh yang membisukan seorang anak di dalam Markus 9, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 29. Saya tidak akan baca semuanya, ya nanti saya akan bacakan beberapa ayat saja. Nanti dibaca sendiri di rumah dengan teliti. Markus 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Nah, dari kisah ini ada beberapa hal yang menjadi penghalang bagi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang menjadi penghalang adalah adanya ketidakpercayaan di dalam hati kita. Adanya ketidakpercayaan di dalam hati kita. Di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 19, kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, 'Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.'" Nah, perhatikan,
kesembuhan itu tidak terjadi pada anak yang sakit ayan yang dirasuk setan ini. Karena ayah anak itu memang dia berkata percaya, tetapi sebenarnya dia juga mengaku tidak percaya. Ya, dia katakan, tolonglah aku yang percaya. Aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya. Jadi ngomongnya percaya, tapi nyatanya nggak percaya. Nah, tadi pagi kita sudah belajar di firman Tuhan tentang jangan menjadi orang Kristen yang aneh. Dan salah satu hal yang membuat kita menjadi orang Kristen yang aneh adalah karena kita mengaku percaya tetapi tidak percaya. Jadi di sini kita melihat ayah anak ini sebenarnya tidak percaya. Bahkan kalau kita membandingkan dengan Matius pasal yang ke-17 ayat 19 dan ayat 20, di sana kita melihat, membaca Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena ternyata mereka juga kurang percaya. Ketika murid-muridnya bertanya, kenapa kami tidak bisa mengusir setan ini? Karena kamu kurang percaya. Ya. Ingat, kurang percaya sama dengan tidak percaya di pemandangan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus juga menyebut semua orang yang ada di situ sebagai angkatan yang tidak percaya. Nah, perhatikan baik-baik. Adanya ketidakpercayaan di dalam hati kita terhadap kemenangan Tuhan. Adanya ketidakpercayaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu yang akan menghalangi kuasa Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Tuhan selalu berkata, jadilah seperti yang engkau percayai. Dengan kata lain, Tuhan ingin kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Baru nanti dia akan memberikan kuasa kemenangannya kepada kita. Sehingga tidak akan ada lagi yang mustahil bagi kita yang percaya kepada dia. Markus 9 ayat 23. Itu sebabnya, jangan menjadi orang yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Orang yang bimbang itu firman Tuhan katakan seperti gelombang air laut yang selalu bergerak-gerak. Dan Tuhan katakan, orang yang semacam itu jangan berharap untuk menerima apa-apa dari Tuhan. Jangan harap doanya didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ingat saudara, kalau mau percaya kepada Tuhan Yesus, ya percayalah 100%. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, nanti kita akan menjadi orang Kristen yang selalu kalah. Karena Tuhan tidak memberikan kuasa kemenangannya kepada kita. Siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Nah sekarang coba direnungkan, selama kita ikut Tuhan, apakah kita sudah percaya 100% kepada Tuhan atau belum? Bagaimana kalau doa kita tidak dijawab-jawab oleh Tuhan? Masihkah kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Kalau keinginan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan? Ataukah kita marah kepada Tuhan? Kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan kita. Yang mana? Tuhan ingin agar kita belajar mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Itu sebabnya ayo buang semua keraguan. Buang semua ketidakpercayaan itu dari hati kita. Percayalah, maka dia pasti akan memberikan kuasa kemenangannya kepada kita. Sehingga hidup kita akan penuh dengan kemenangan-kemenangan. Jadi yang menjadi penghalang adalah adanya ketidakpercayaan di dalam hati kita. Penghalang yang kedua, yaitu tidak adanya kesatuan hati di antara kita. Tidak ada kesatuan hati di antara kita. Markus 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Nah, perhatikan apa yang terjadi pada saat itu. Saat itu orang banyak sedang ribut dengan murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan ada beberapa ahli Taurat yang sedang mempersoalkan kejadian itu dengan murid-murid Tuhan Yesus.
Mungkin para ahli Taurat itu datang karena ingin menjebak Tuhan Yesus, mencari kesempatan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka melihat murid-murid Tuhan gagal mengusir setan, menyembuhkan anak ini, ya mereka katakan ini kesempatan untuk menyerang. Dan mereka mulai mengolok-olok murid-murid Tuhan. Mereka mulai ribut dengan murid-murid Tuhan. Mungkin mereka berkata, katanya kamu ini muridnya Tuhan Yesus. Katanya kamu sudah lama berguru kepada Tuhan Yesus. Kok kamu tidak bisa menyembuhkan seperti Tuhan Yesus? Katanya kamu muridnya Tuhan Yesus, kok tidak sakti seperti Tuhan Yesus? Mungkin mereka berkata begitu. Perhatikan, masalah yang terjadi pada saat itu intinya adalah tidak adanya kesatuan hati di antara mereka. Sehingga akibatnya mereka saling mengejek, saling mempersalahkan, saling berdebat, saling bertengkar. Dan itu yang membuat kuasa kemenangan Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan sudah ingatkan, di mana ada persatuan, di mana ada kesatuan hati yang erat, disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat, kuasa, dan urapannya kepada kita. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3, nanti dibaca di rumah. Di mana ada persatuan, di mana ada kesatuan hati, di situ berkat Tuhan dicurahkan, di situ kuasa Tuhan dicurahkan, di situ urapan Tuhan dicurahkan. Jadi dengan lain kata, kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak sehati, kalau kita suka bertengkar, Tuhan tidak akan memberikan berkat dan kuasa kemenangannya kepada kita. Sebaliknya, kalau ada persatuan, ada kesatuan, maka Tuhan akan memberikan kuasa kemenangan itu kepada kita. Contohnya ketika bangsa Israel menghadapi bangsa Amalek, saat itu Musa, Harun, Hur, dan Yosua, mereka bersatu, sehati, sepikir. Tidak ada iri hati di antara mereka, tidak ada pertengkaran, tidak ada perdebatan di antara mereka. Dan di situ Tuhan menyatakan kuasa kemenangannya, memberikan kemenangan kepada mereka atas musuhnya, yaitu atas bangsa Amalek itu. Ya, dibaca nanti dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Yosua tidak berkata, kok enak yang tua-tua cuma nonton, saya yang masih muda disuruh berjuang, suruh berperang, suruh menghadapi bahaya kematian. Kok enak yang tua-tua cuma nonton saja di atas gunung. Yosua tidak berkata demikian. Harun dan Hur juga tidak berkata, kok enak, Musa cuma duduk-duduk saja, kami yang harus menyangga tangan Musa dan menyangga tangannya Musa. Kok enak Musa cuma duduk saja. Kalau Musa lelah, ya ayo gantian, kami yang ganti mengangkat tongkat itu, kami yang duduk, Musa yang ganti menyangga kami. Mereka tidak mengatakan itu, saudara sekalian. Mereka tetap sehati. Mereka tahu posisinya mereka masing-masing. Mereka tahu tugas masing-masing. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita, kita juga harus tahu posisi kita, tahu tugas kita masing-masing. Jangan sampai kita iri kepada orang lain, kemudian bertengkar. Ingat, kalau ada pertengkaran dan tidak ada kesatuan, tidak ada persatuan, kita akan kalah menghadapi musuh-musuh kehidupan kita. Karena Tuhan tidak memberikan kuasa kemenangannya kepada kita. Tuhan ingin agar kita ini bersatu. Tidak ada perbantahan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran di antara kita. Lebih-lebih tidak ada perpecahan di antara kita. Tuhan ingin kita bersatu. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Kenapa? Tuhan tidak suka kepada orang yang senang berbantah-bantah. Tidak senang kepada orang yang suka bertengkar. Sebab orang yang suka bertengkar itu pasti seorang yang sombong. Tidak mau direndahkan oleh orang lain. Merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Merasa dirinya paling benar. Itu sebabnya lebih suka bertengkar daripada harus meminta maaf, harus mengalah kepada orang lain. Dan itu adalah orang yang sombong. Dan ingat, Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong. Tuhan benci. Tuhan melawan orang sombong. Tuhan akan merendahkan orang yang sombong.
Itu sebabnya buang pertengkaran itu dari hati kita. Buang pertengkaran dari rumah tangga kita. Buang pertengkaran itu dari gereja kita. Kita harus belajar sehati, sepikir. Kita harus belajar bersatu. Mempertahankan kesatuan yang ada di dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk saling mengalah. Belajar saling mengampuni. Belajarlah saling merendahkan diri. Supaya kuasa kemenangan Tuhan itu diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Sore hari ini firman Tuhan ingatkan bahwa kuasa kemenangan itu ada di dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan memang Raja pemenang yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Kalau kita selalu bersama-sama dengan Tuhan dan kita hidup sesuai keinginan Tuhan, maka Tuhan akan berikan kuasa kemenangannya itu kepada kita. Namun Tuhan menuntut supaya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan meragukan Tuhan sedikit pun juga, ya. Dan hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam perdamaian, hiduplah di dalam kesatuan dan persatuan di antara kita. Buang semua pertengkaran itu dari kehidupan kita. Biar kita mau belajar saling mengampuni, saling mengalah, saling tolong-menolong. Kita harus tahu posisi kita, tahu tanggung jawab kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini menjadi peringatan sekaligus teguran buat kita, supaya kita bisa mengalami kuasa kemenangan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akhiri dengan doa kembali. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Engkau yang sudah mengingatkan bahwa kuasa kemenangan itu ada di dalam tangan Engkau. Ajar kepada kami untuk bersatu. Ajar kepada kami untuk saling mengalah, untuk saling bekerja sama. Ajar kepada kami untuk saling mengasihi dan percaya kepada Engkau dengan sepenuh hati kami. Sehingga Engkau berkenan memberikan kuasa kemenangan itu di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun masalah yang kami hadapi, kami mampu mengatasinya bersama-sama dengan Engkau. Dan kami keluar sebagai pemenang-pemenang bersama-sama dengan Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau teguhkan iman kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami senantiasa, supaya kami selalu ingat firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Kami percaya bersama Engkau kami akan senantiasa tampil sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, Kau lewati semua. Kau
Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Roti dan air anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk ikut dalam pesta rohani ini, karena Tuhan sendirilah tuan rumahnya. Inilah penetapan perjamuan suci. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pengorbanan Kristus di atas salib. Karena inilah lambang tubuh dan darah Kristus yang telah diberikan bagi penyelamatan kami semua. Bapa, Engkau mengundang kami dari semua bangsa, bahasa, dari semua latar belakang, dan kami dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus Kristus. Layakkan kami untuk menerima berkat rohani yang luar biasa ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, silakan mengambil roti dan mengangkatnya, dan silakan nanti bila setuju menjawab dengan amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, roti yang telah kita pecah-pecahkan, bukankah ini bagian dari tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan dengan mengucap syukur, dengan iman. Marilah kita menyambut berkat rohani ini. Marilah sekarang kita mengangkat cawan, dan bila nanti setuju, silakan menjawab dengan amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, cawan yang atasnya kita ucapkan syukur, bukankah ini bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Yang mengucap syukur boleh diungkapkan dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas berkat rohani yang telah kami terima. Melalui tubuh dan darah Kristus,
Tuhan telah memberikan kami keselamatan dan hidup yang kekal. Karena itu ya Bapa, inilah komitmen kami semua. Seperti Tuhan Yesus setia sampai titik darah terakhir, kami pun menyampaikan tekad kami untuk mengiring Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, mulai saat ini sampai Tuhan memanggil kami kembali. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Malang, kami segenap tim gembala dan pengurus GBT Kristus Pelepas Malang mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya saudara dan saudari kami yang terkasih ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Tidak lupa, kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh atau sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Istirahat yang cukup dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan di dalam ibadah daring petang ini. Tuhan telah memimpin kami dari awal hingga akhir. Kami boleh memanjatkan puji-pujian kami, menaikkan doa-doa kami, bahkan mempersiapkan persembahan kami. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan telah memberikan warta sabda kepada kami, bahwa apapun yang manusia boleh siapkan untuk berperang, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kemenangan hanya ada di tangan Tuhan
karena Tuhan yang menentukan. Karena itu Bapa, berilah kami keyakinan agar kami percaya kepada Tuhan dan memasrahkan hidup kami kepada Tuhan, agar kami memperhatikan firman Tuhan dan kami hidup dengan memperhatikan sesama kami, sehingga kami boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, karena Engkaulah yang akan memberi kemenangan di dalam segala perjuangan hidup kami. Bapa, berilah agar kami saling memperhatikan sesama saudara seiman, memperhatikan persatuan dan kesatuan, dan memberi kasih Kristus memancar kepada satu sama lain. Karena di dalam persatuan itulah kemenangan Tuhan dinyatakan. Berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat pada petang ini. Kiranya Bapak Pendeta Yohanes Irwanto, baik sebagai pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanannya sebagai gembala sidang GBT di Kota Madiun, dan di dalam tugas sebagai salah satu pejabat pembina rohani di Sinode GBT. Kiranya Bapa memberikan hikmat dan kekuatan, dan kiranya hamba-Mu dapat menjadi berkat di mana saja hamba-Mu berada. Bapa, berkatilah juga dan jawablah doa saudara-saudara kami yang nama-namanya telah ditampilkan di layar. Mereka yang sakit, mereka yang memerlukan uluran tangan Tuhan, mereka yang masih mencari pekerjaan tetap, Tuhan, mereka yang sumber penghasilannya terdampak langsung maupun tidak langsung karena pandemi COVID-19, Tuhan, kami berdoa juga untuk mereka yang lanjut usia. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada mereka. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk semua pelayan Tuhan, khususnya di saat Kota Malang menghadapi berbagai tantangan karena zona merah di berbagai tempat. Bahkan bukan hanya di Kota Malang, bukan hanya di Jawa Timur, bahkan seluruh Jawa, khususnya di DKI, Jakarta, dan di Jawa Tengah di berbagai tempat, di Bangkalan, Jawa Timur, begitu juga di beberapa tempat di luar Jawa. Bantulah ya Bapa, agar pemerintah dapat membantu masyarakat untuk menyadari pentingnya memperhatikan protokol kesehatan. Bapa, bantulah agar usaha vaksinasi yang sedang digalakkan dapat berhasil, dan kiranya ada kerjasama yang baik antara pemerintah dari pusat tingkat 1 sampai ke daerah, bersama-sama dengan tenaga kesehatan, tokoh-tokoh masyarakat, rohaniwan, tenaga medis, begitu juga bersama dengan Polri dan TNI. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakil dengan seluruh jajarannya. Bapa, saat ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan menolong untuk tempat-tempat yang hari-hari ini menghadapi juga tantangan yang serupa, khususnya di Asia Tenggara, Bapa. Dan kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang menghadapi masalah politik, sehingga banyak masyarakat yang dikorbankan. Khususnya kami berdoa untuk Myanmar. Dan kami juga berdoa untuk Israel dan Palestina. Kiranya perdamaian dapat segera terwujud.
Saudara-saudara yang terkasih, kiranya sepanjang minggu aktivitasmu dipimpin oleh Tuhan. Dan janganlah kecil hati, karena kemenangan berasal dari Tuhan. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari. Dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Mulai petang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.